wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ibu Ketua IK3 IPGRI Kecamatan Kemelagi, yang kami hormati Ibu Pengurus IK3 Kecamatan Kemargi, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK se-Kecamatan Kemelagi, beserta teman-teman operator yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di TK Negeri Pembina 2 ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Ialah ibu-ibu dan teman-teman operator di sini. Saya akan menyampaikan hasil dari bimtek saya beserta teman-teman Bu Adel dan Bu Ika selama 3 hari di SMPN Negeri 1 Suko Mojokerto selama 3 hari itu. Mohon maaf, ini mungkin panjenengan semua juga sudah pernah mendengar apa itu pendidikan inklusi. Saya kira juga panjenengan semua juga bisa dimaafkan Bunda. Saya menyampaikan apa yang saya dapatkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi orang-orang mendengarkan Inklusi. Inklusi adalah atau inklusius cara pandang kita itu untuk menghargai di mana anak inklusi itu harus kita hargai, dan cara hidup kita itu tidak ada batasan. Dalam artian antara anak inklusi dan anak reguler atau anak tidak berkebutuhan khusus itu tidak ada batasannya, Bunda ya. Karena pengertian inklusi yaitu pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus atau anak ABK, untuk belajar bersama di sekolah reguler dengan dukungan yang sesuai. Itu artinya anak inklusi bisa kita terima di sekolah reguler. Tapi dengan catatan anak inklusi itu yang stafnya atau taranya itu masih bisa diatasi di sekolah reguler. Dalam artian misalkan nanti bisa dijelaskan bersama Bu Ika ketentuan mana yang bisa kita terima di sekolah reguler dan yang harus dikhususkan di sekolah inklusi. Itu lanjut. Nah, prinsip pendidikan inklusi, aksesibilitas, semua anak berhak atas akses pendidikan, semua anak. Jadi anak tersebut bisa kita terima di sekolah reguler. Jadi kita tidak bisa menolak, bisa menolak atas dasar kalau anak tersebut parah, nanti dijelaskan sama Bu Ika. Yang kedua, partisipasi atau anak didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, kesetaraan. Tidak ada diskriminasi berdasarkan kemampuan, latar belakang atau kondisi fisik mental. Jadi kita tidak boleh, oh ini anaknya si A, orangnya seperti ini, ayo diterima Ibu. Tapi kita juga harus mempertimbangkan anak tersebut, kita bisa nggak kita kelola di sekolah kita, itu Bu. Yang keempat yaitu adaptasi kurikulum. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Dalam artian anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang reguler itu nanti kurikulumnya atau penilaiannya itu berbeda. Nanti juga dijelaskan sama Bu Adel kalau itu. Lanjut. Tujuan pendidikan inklusi. Tujuannya yaitu menumbuhkan sikap saling menghargai,
keberagaman, tidak boleh membeda-bedakan nggih Bu nggih. Kedua, meningkatkan kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus. Gak boleh anak berkebutuhan khusus itu dibeda-bedakan. Terus anak itu beda dari kita, gak boleh gitu. Yang ketiga, mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi semua. Yang keempat, memberikan lingkungan belajar yang positif dan ramah. Lanjut. Manfaat pendidikan inklusif optimal. Bagi anak reguler, belajar menghargai perbedaan, dan yang kedua, mengembangkan empati dan kepedulian. Itulah ya Bu. Jadi mungkin di bagian semua ini kita inklusi dalam artian kita itu sama-sama perempuan gitu, sama enggak Bu? Sama kan? Tapi kita berbeda. Saya punya inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon ya Bunda, kita melanjutkan materi tentang pendidikan inklusi. Tadi sama Bu Rina sudah dijelaskan pengertian inklusi, macam-macam tujuan dan lain-lain. Kalau saya kedapatan materi anak yang berkemampuan berbeda. Biasanya kita menyebutkan dengan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, ini bahasanya lebih diperhalus lagi menjadi anak berkemampuan berbeda. Kita akan belajar apa saja kategori yang masuk dalam anak berkemampuan berbeda. Yang pertama, tunanetra adalah seseorang yang mengalami gangguan atau kehilangan fungsi penglihatan baik secara total maupun sebagian. Kalau nyebutnya buta, diperhalus lagi dengan bahasa tunanetra. Anak tunanetra ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tunanetra total, yaitu sama sekali tidak bisa melihat. Biasanya itu kan terjadi dari lahir atau kecelakaan. Yang kedua adalah kurang penglihatan. Kalau kurang penglihatan ini sebenarnya masih ada sisa-sisa penglihatan, masih bisa membedakan gelap dan terang, hanya saja kurang jelas. Jadi untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari ini, itu kegiatan hari-hari ini masih membutuhkan bantuan. Itu untuk anak tunanetra. Selanjutnya ada tunarungu yang mengalami gangguan pendengaran baik sebagian maupun total. Kita biasa menyebutnya tuli kalau bahasa agak kasarnya. Kedua, yang pertama adalah tunarungu total. Ini tunarungu yang sama sekali tidak bisa mendengarkan suara apapun. Ini bisa dari lahir biasanya seperti itu. Yang kedua adalah kurang pendengaran. Kurang pendengaran ini masih bisa mendengar, volumenya kecil, jadi masih bisa dibantu dengan alat bantu dengar. Masih bisa berkomunikasi biasa, ngobrol-ngobrol biasa, tapi menggunakan alat bantu. Sedangkan yang tunarungu total tadi tidak bisa dibantu dengan alat bantu dengar, bahasanya berkomunikasinya dengan bahasa isyarat biasanya. Selanjutnya ada tunagrahita. Tunagrahita yaitu seseorang yang mengalami hambatan atau keterbelakangan intelektual sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun sosialnya. Biasanya tunagrahita ini kita sebut juga dengan kelemahan dalam berpikir atau keterbelakangan mental. Nah, ini ciri-cirinya biasanya perkembangan motoriknya ini terlambat. Dulu waktu kecil merangkak, berjalan, berbicara itu agak terlambat dari anak-anak seusianya. Dia juga biasanya mengalami kesulitan belajar waktu di sekolah, sulit berkomunikasi dengan teman, sulit berinteraksi, sulit menerima pelajaran.
seperti itu. Selanjutnya ada tunadaksa, yaitu hilangnya atau rusaknya sebagian fungsi tubuh seseorang dalam jangka panjang yang mengakibatkan terbatasnya fungsi fisik mobilitas, ketangkasan atau stamina. Tunadaksa ini seperti anak yang cacat, ini bisa cacatnya dari lahir atau juga bisa terjadi karena kecelakaan, misalnya tangan atau kakinya diamputasi, jadi gerak mobilitasnya terbatas, membutuhkan bantuan memakai kursi roda seperti itu. Selanjutnya ada hambatan emosi dan perilaku, yaitu kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan norma yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Gangguan ini mencakup kesulitan mengontrol emosi, perilaku agresif, kecemasan berlebihan, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Biasanya hambatan emosi dan perilaku ini banyak kita temui di sekolah-sekolah. Anak-anak yang mempunyai hambatan emosi ini biasanya tidak bisa mengelola emosinya. Anaknya mudah marah, mudah sedih, kadang cengeng, suka menangis di sekolah. Kadang yang lebih parah suka mukul temannya karena tidak bisa mengontrol emosi. Kadang ada juga anaknya ini pemalu, tidak bisa berbaur dengan teman-temannya. Nah, ini juga termasuk dalam hambatan emosi dan perilaku. Selanjutnya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, yaitu gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk fokus, mengendalikan impuls, dan mengatur aktivitas motorik. Anak ADHD ini hampir sama dengan tunagrahita. Anak-anak ini biasanya sulit untuk memusatkan perhatian, sulit berkonsentrasi waktu belajar, hiperaktif, tidak bisa diam. Teman-temannya belajar, dia muter aja mainan sendiri di dalam kelas. Terus ada juga berperilaku impulsif. Impulsif ini biasanya suka mengganggu teman. Kalau ada orang yang berbicara, anak ini sering menyela. Gurunya ngomong belum selesai, sudah tanya, sudah ngomong sendiri. Juga anak ini biasanya juga sulit menunggu giliran, tidak bisa antri. Kalau mau cuci tangan, maunya nyerobot, mau apa-apa maunya nyerobot temannya. Ini termasuk dalam anak ADHD. Tapi kita sebagai guru tidak bisa menyimpulkan secara langsung kalau ada murid-murid yang seperti itu, misalnya, oh anak ini nggak tertib, nggak mau menunggu giliran, berarti anak ini ADHD. Nggak begitu juga. Harus kita konsultasikan dengan orang-orang yang untuk psikolog seperti itu. Selanjutnya ada cerdas istimewa atau bakat istimewa. Ini adalah anak-anak yang menunjukkan potensi luar biasa dalam satu atau beberapa bidang melebihi anak-anak seusianya. Mereka mempunyai kemampuan berpikir, belajar, dan beradaptasi lebih cepat, serta potensi untuk berprestasi tinggi. Sebenarnya untuk anak cerdas istimewa ini kan bagus ya Bu, tapi kenapa ini dimasukkan dalam kategori anak berkemampuan berbeda? Karena anak-anak ini juga membutuhkan perlakuan yang berbeda, tidak sama dengan anak-anak reguler. Kalau anak-anak reguler belajar membutuhkan waktu 2 atau 3 kali, sedangkan anak-anak yang cerdas istimewa cukup 1 kali sudah bisa. Jadi kalau disamakan pembelajarannya dengan anak-anak reguler, biasanya anaknya akan cepat bosan karena sudah bisa. Nah, ini biasanya kalau di kelas atas bisa diikutkan kelas akselerasi, akselerasi. Class of Champion itu yang dari ruang guru. Nah, itu anak-anaknya sangat luar biasa, memiliki kecerdasan istimewa, IQ-nya sangat tinggi. Selanjutnya ada Autistic Spectrum Disorders atau ASD. Ini biasanya kita sebut dengan anak-anak autis. Anak-anak autis ini adalah gangguan perilaku dan interaksi sosial akibat kelainan perkembangan syaraf otak. Jadi ini syarafnya yang terkena dari anak autis ini biasanya sulit berkomunikasi,
berinteraksi dengan sekitarnya, sulit menyesuaikan kalau ada hal-hal baru, misalnya di waktu ajaran baru. Nah, ini anak-anak autis sulit sekali untuk menyesuaikan dengan teman-temannya. Selanjutnya ada lamban belajar atau slow learner, yaitu seseorang yang mengalami kesulitan dalam proses belajar dan memiliki tingkat pemahaman yang lebih lambat dibandingkan dengan teman sebaya mereka. Mereka memiliki kemampuan intelektual yang sedikit di bawah rata-rata, tetapi tidak termasuk dalam kategori anak dengan disabilitas intelektual. Kalau tadi disabilitas intelektual sama sekali tidak bisa mengikuti, kalau anak slow learner ini bisa mengikuti seperti teman-temannya, hanya saja membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi kebalikannya dari cerdas istimewa tadi untuk anak-anak lambat belajar ini. Ini kalau di lembaga saya ini ada beberapa yang mengalami lambat belajar ini. Jadi kita harus lebih sabar menghadapi mereka. Seperti itu disampaikan oleh Bu Adel tentang program pembelajaran yang dipakai untuk anak-anak yang berkebutuhan berbeda. Jadi selain menggunakan modul ajar yang sama dengan teman-temannya yang reguler, anak-anak yang berkebutuhan berbeda ini juga dibuatkan program khusus untuk mereka, ya, biar bisa sama dengan teman-temannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan Bu Ika yaitu anak slow learner atau lamban belajar. Jadi anak slow learner ini tuh bukan anak yang bodoh ya Bunda ya, tapi anak yang sulit menerima pembelajaran. Jadi anak ini tuh kalau dikasih pembelajaran itu biasanya kan kalau kita menerangkan itu ada anak yang langsung menangkap, ada yang tidak, ada yang lama dan perlu pengulangan. Jadi anak yang slow learner ini tuh butuh diulang-ulang. Jadi tidak sama anak yang reguler. Lanjut berikan. Karakteristiknya anak slow learner itu anak kemampuan akademik lebih rendah, seringkali kesulitan memahami suatu konsep abstrak dan membutuhkan penjelasan yang berulang-ulang. Jadi anak ini konkret ya Bunda. Jadi langsung nggak bisa kadang kan, ayo anak-anak kita menulis di atas angin ya, lengkung lah. Anak ini tuh nggak bisa, gimana sih Bu? Gitu. Jadi perlu dengan hal-hal yang konkret. Yang kedua, mudah lupa, kesulitan berkonsentrasi dan membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami materi pelajaran. Yang ketiga, emosinya kurang stabil. Biasanya anak-anak ini mudah marah, cenderung sensitif terhadap lingkungan. Yang keempat, bisa jadi pasif dan menarik diri dari pergaulan atau justru sangat aktif dan sulit diam. Penyebabnya anak slow learner ini bisa dari faktor genetik. Yang kedua, kondisi saat kehamilan, persalinan atau setelah lahir yang dapat mempengaruhi teman-teman yang belum menikah ya. Makanya ada 1000 HPK itu ya. Di sini ada yang belum menikah. Iya, nah itu harus ditimbang-timbang lagi ya, bobot, bibit, bebeknya. Yang ketiga, pengalaman hidup dan lingkungan sosial yang kurang mendukung proses pembelajarannya. Ini penanganannya yaitu anak slow learner membutuhkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang berbeda agar dapat mencapai potensi belajar mereka. Dukungan dari guru, orang tua, dan lingkungan sosial sangat penting dalam membantu mereka mengatasi kesulitan dan meningkatkan kemampuan mereka. Jadi ini dari guru aja ya Bunda, dari orang tua dan lingkungan sosial. Nah ini perencanaan program individu atau PPI. Perlu diketahui ya Bunda, kalau kurikulum anak reguler itu kan
semua sama untuk semua anak. Nah, kalau anak yang berkemampuan berbeda ini, contohnya slow learner tadi itu harus satu anak itu satu PPI, jadi disesuaikan sesuai kemampuannya. Misalnya kalau anaknya itu slow learner, ya kita buat sesuai slow learner. Kalau anaknya ADHD, ya kita buat ADHD. Jadi satu anak itu satu, nggak bisa satu dibuat semuanya nih. Ini di sini contoh perencanaan program individu. Di sini saya jelaskan cara mengisinya saja. Yang pertama itu ada nama anak, kelasnya boleh kelompok A atau kelompok B, tanggalnya, penanggung jawab itu guru kelas kelompok A kalau itu anaknya A, kalau guru kelas kelompok B kalau anaknya itu B. Nah, yang kedua ini informasi umum ini, kalau di TK biasanya kita memakai capaian pembelajaran yang ada 3 itu loh Bu, budi pekerti, literasi, sama STEM. Kita boleh milih lebih dari satu. Kalau ini contohnya memiliki kematangan yang kognitif. Kemudian sampingnya tingkat kinerja saat ini. Jadi deskripsi anak ini apa, tentang apa. Kalau ini contohnya kan slow learner, jadi anak sulit memahami konsep bilangan. Kedua, tujuannya untuk apa? Anak mampu memahami konsep bilangan. Kriteria pengukurannya sama seperti di TK, yaitu kita memakai BB, MB, BSH, sama BSP. Kemudian langkah-langkahnya yang dicapai, anak bisa berlatih menggunakan permainan ular tangga raksasa. Bisa juga permainan kartu angka dan permainan puzzle angka. Relevansinya itu untuk apa sih? Untuk membantu anak memahami konsep bilangan. Kemudian waktunya ini bisa 1 bulan atau lebih. Jadi kira-kira anaknya itu sudah bisa apa enggak ya? Soalnya kan nggak bisa 1-2 hari Bu. Jadi butuh pengulangan, diulang-ulang terus. Akomodasinya alat dan bahan, yaitu alat dan bahan untuk mendukung permainan tersebut. Dukungannya bisa diisi guru, kepala sekolah, psikolog jika diperlukan, bidan, dan orang tua. Untuk penilaiannya sama seperti di TK, kita bisa menggunakan checklist, catatan anekdot, dan observasi. Progres kemajuannya, tanggal peninjauan itu ya Bun, tanggalnya berapa diisi. Yang terakhir itu ada catatan tambahan jika diperlukan. Itu tadi PPI-nya nih Bun. Jadi kalau Bunda ada yang anaknya slow learner bisa dibuatkan seperti itu. Nanti kita kirim di grup. Ini nanti dikirim ya. Ini. Sampun sekarang yang terakhir kesimpulannya, jadi inklusi bukan hanya tentang keberagaman tetapi juga tentang memastikan setiap orang memiliki rasa memiliki dan diperlakukan adil dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, pekerjaan, dan masyarakat. Jadi inklusi itu bukan suatu penyakit ya Bunda, melainkan sebuah penerimaan. Jadi kita itu diterima apa tidak sih di sini gitu. Terima kasih.